Bismillahirrahmanirrahim. Tertinggal karena tolol gitu. Kalau kalian kan tertinggal karena tolol gitu kan. Oh begitu. Tetapi begini. Jadi gini lu begini. tolol. Sebentar, Jadi gini, sebentar. tolol. Aku lagi ngomong tolol. lu segini-segini bibir kau. Lu gak jangan gantian dulu. Kamu diam dulu. Ya, selesaiin dulu ini. Kecuali di rumah bapak kalian. kau, boleh kau ngomong seenaknya. Ya, gini. Makanya kalau kau bernarasi Tunggu sampai Nabi bilang silakan. Kurang nanti dikasih waktu. Aduh, Nah, saya dikasih waktu. ini narasi. Udah kau turun sono. Kau turun kalau nggak ada waktu Sabar kau turun dulu. sono. Sabar dulu. Pengajar. Orang Lanjut, lagi Nabi. ngomong kok. Ya nanti Ini ajaran. nanti gantian lo. Iya diamlah kau. Kau nggak. Kau Ajarannya selama kok ini di marah-marah saja. Makanya kalian sabar, jangan selama ini kau motong-motong. kan dinina bobokkan oleh pendeta kau. Sekarang udah nggak waktunya kau dinina bobokkan. Kalau kau mau taat, kalau nggak ke neraka kau sana. Kurang ajar. Nah, jadi gini. Saya mau nanggapi apa yang kau sampaikan itu lu Gaya. Nanti dulu saya belum Bahwasanya- selesai. Saya belum selesai ngomong, nanti kau tanggapin. Nah, setelah Tapi itu jangan panjang-panjang lu Gaya. bukan Iya, kau yang bentar. ngatur. Kalau kau nggak suka kau turun. Narasi sendiri gimana sih? Kita di sini gimana? Jangan Sebentar rusuh. dulu kan Iya, saya jangan belum selesai potong-potong. ngomong. Saya belum selesai ngomong. Bahkan poin yang paling penting sengaja lagi pura-pura nanya nih. Jadi lalu Tuhan bilang Tuhan itu mempertunjukkan suatu mahkota bertingkat-tingkat emas dan berlian. Tuhan bilang, kalau kamu menyelesaikan tugas ini, maka Tuhan sudah siapkan, ditunjukkanlah ibu ini mahkota yang berlian yang bertingkat-tingkat. Tuhan akan memberikan mahkota ini kepada kamu. Nah, Termasuk lalu setelah bidadari, itu, sebentar, si babi ini susah kali diajarin. Itu lu Udah gitu, lalu saya menonton khotbah dari pendeta Petrus Agung. Nah, coba kalian buka pendeta Petrus Agung ketika dia khotbah tentang pengangkatan, dia bilang begini, ketika ada seorang mendapatkan penglihatan tentang pengangkatan, ada yang akan tertinggal. Yang tertinggal ini ada dua macam, dia bilang. Yang satu tertinggal karena memang mengerikan hidupnya berdosa, tetapi yang tertinggal kedua ini memang ditugaskan Tuhan untuk mendampingi, menjadi gembala bagi mereka yang tertinggal, untuk mereka dipelihara atau dijaga supaya mereka diajarin jangan menolak tanda binatang gitu. Nah, orang yang tertinggal ini sudah diberikan tubuh baru oleh Tuhan Yesus, dibilang. Jadi tubuhnya itu sudah bukan tubuh fisik lagi, sudah tubuh kemuliaan. Nah, setelah itu ada kemarin satu orang teman, Bang Luga, 3 kali saya bermimpi. Apa mimpimu? Saya bilang, Bang Luga itu adalah 2 saksi Allah yang ada di kitab Wahyu. Bang Luga itu yang Musa, dibilang. Jadi urapan Musa ada sama Bang Luga. Bukan saya Musa, tapi roh dan kuasa Musa. Sama seperti Yohanes Pembaptis kan. Yohanes Pembaptis itu bukan Elia, tetapi roh dan kuasa Elia itu ada pada Yohanes Pembaptis. Jadi karena Tuhan memberikan penglihatan itu, katanya dia sampai 3 kali dia mendapatkan mimpi. Saya sampai ketakutan Bang, saya sampai nangis. Tuhan memberikan penglihatan itu kepada saya tentang Bang Luga. Dia bilang seperti itu. Saya tanggapi lu Gaya, apa yang kau sampaikan tadi, ya nggak ada masalah bagimu ya. Tapi kan bagi yang lain, pertama yang kau narasikan bahwa orang yang ditinggal termasuk kami yang ada di Komal. Nah, dasar omonganmu itu tidak memiliki kompetensi. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang percaya dan sudah bertobat menerima Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan yang namanya rapture, mereka akan diubah menjadi tubuh rohani dan diangkat. Dan mereka yang mati di dalam Tuhan, kecuali kau, ya, saya tidak tahu posisimu, nah mereka pun akan dibangkitkan dan
diubah oleh Tuhan menjadi tubuh rohani dan diangkat bersama-sama dengan orang yang masih hidup. Jadi kalau narasimu itu bilang bahwasanya dasar mimpi, mana si Luga itu? Kena tombak, bentar, kena tombak. Begini, mana Luga lagi di bawah ya. Dengerin dulu bentar, aku menanggapi. Kalau memang orang itu punya penglihatan, hendaklah orang itu berhikmat, tanya sama Tuhan. Tujuannya apa? Kalau memang itu jadi baik, harusnya Luga bisa jadi orang baik, bukan memaki, bukan menghakimi. Dia tadi sudah menghakimi orang lain. Aja Sekarang saya tanya, apakah kamu percaya di dalam Alkitab tertulis penghakiman itu milik Allah? Jadi Allah lah yang berhak memutuskan siapa yang tinggal, siapa yang terangkat, siapa yang tinggal, siapa yang dibangkitkan. Itu adalah keputusan Allah. Jadi kau percaya Alkitab setengah-setengah harusnya. Kalau memang penglihatan yang disampaikan tadi, harusnya Luga bisa lebih bijaksana, lebih berhikmat, tanya sama Tuhan, berdoa. Nabi gak bisa naik, Nabi. Ngaku. Keluar dulu, masuk suruh lagi. naik dia, suruh naik. lagi. Bentar, kena tombak tuh. Keluar dulu, masuk lagi Nabi. Ya, udah. Lanjut. Oke. Jadi ya harusnya Ya. berhikmat gitu. Iya. Silakan dijawab. Ya, jadi begini Luga. Dasar-dasar kita Alkitab yang mana, ayat-ayat yang mana dari mimpimu itu? Kalau memang ada dasar dalam Alkitab, ayat-ayat yang menunjang mimpimu, tidak ada masalah. Tetapi Kan kalau Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 tadi bisa bacain kan? iya, Wahyu pasal 7. 11. Pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 11 itu, Wahyu pasal 11 ayat 7, bukan Wahyu pasal 7 ayat 11. Wahyu pasal 11 ayat 7 itu menguraikan mengenai Elia dan Musa. Kau tahu dari mana? Kalau itu Elia. Potong dulu lu, kau kan tadi udah bernarasi. Silakan. Iya, kamu ini mengerti Alkitab atau enggak sih, Luga? Jangan sampai kamu cuma menjadikan Alkitab itu. Iya silakan. Siapa yang dua saksi Allah? Kau bilang Elia, buktinya mana? Itu di dalam Wahyu yang disebutkan tadi. Kan saya udah bilang ada dua tafsiran di situ. Di situ ada yang memiliki. Ini suaranya bocor. Jadi begini Luga. Di situ tafsiran pertama mereka menyampaikan bahwa itu Elia dan Henokh. Sedangkan tafsiran kedua ada yang berkata bahwa itu Elia dan Musa. Dan kalau masih bingung. Dengerin dulu, kau sudah selesai bernarasi. Dan kalau kau bilang bahwa kau adalah rohnya Musa, apa bukti-bukti di dalam Alkitab? Dan kalau memang dasarnya bahwasanya kamu merujuk kepada mimpi seorang ibu, dari mana pengujian mimpi seorang ibu kemudian kamu dikasih tanah? Itu kan semuanya dongeng yang kau narasikan. Coba kamu tanggapi apa yang saya sampaikan. Iya, saya tanggapi dulu ya, sebentar Luga. Aku dulu tuh. Luga, kalau kami mengimani sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kami mengimani bahwa kami akan terangkat. Kenapa kamu tidak terangkat? Kenapa kamu tertinggal? Karena kamu adalah bagian dari mereka itu. Gitu Luga. Silakan Luga. Oke. Saya mengatakan kamu tidak mungkin terangkat karena beberapa hari yang lalu kami sudah melihat para pemimpinmu itu disalib di neraka, yaitu satu Bom-Bom, Edis TV, siapa lagi? Sofiatul, RK, Agatha. Itu kami sudah melihat mereka menuju lautan api dan mereka nangis-nangis dicambukin ya. Makanya saya bilang kamu udah pasti nggak terangkat karena satu, kamu itu menolak nabi-nabi Tuhan. Dan ingat bahwa selain daripada saya dinubuatkan, Cukup, jangan panjang-panjang kau narasi. Sebentar, bukan kau yang ngatur kan? Tadi kan kau bilang bahwa itu Elia dan Musa, itu penafsiran dari saya SD, saya udah dengar itu.
Ketika saya masih SMP, 20 tahun yang lalu orang tuh ngomong Elia dan Musa. Tetapi itu baru penafsiran dari para pakar-pakar teologi ya. Itu tidak ada yang bisa tahu siapa persis 24 Ya namanya juga tafsiran. Dan Nah, kita di sini bukan ngomong tafsiran, tetapi perlu ada Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar dia bermimpi, tidak ada yang tahu arti mimpinya, maka Daniel menyingkapkan masalah itu dalam suatu penglihatan di dalam mimpi. Jadi, kalau ada suatu permasalahan yang orang tidak tahu, maka Tuhan akan membongkar misteri itu di dalam suatu penglihatan. Nah, sama seperti siapa dua saksi, saya juga nggak tahu siapa dua Ya saksi udah. itu. Mau Oke, orang cukup bilang ya, Elia. cukup, Sebentar, cukup. sebentar. Cukup. Terlalu Jangan darah Bukan kau atur, kuturunkan nanti kau. jangan darah Terlalu tinggi. panjang. Nah, jadi gini. Jangan rasul darah Iya, tinggi. jadi karena kau juga tidak mendapatkan mimpi, kau juga tidak mendapatkan penglihatan, harusnya kau diam, jangan mulut kau kayak perempuan. Kurang ajar, ngerti kau? Kalau kau juga nggak dapat suara dari Tuhan, ngapain kau ngomong? Gitu loh. dasar apa? Misalnya kau Lanjut, bilang, lanjut. lu gak, Bablas. Dasar setidaknya apa kau Tuhan, bilang bahwa kau seorang nabi? dasar apa? Oke, sekarang kau Iya, dasar ku apa? tanya, kau nabi bukan? Oke, sekarang ku Dasar tanya, kau apa? nabi bukan? Enggak, Bukan. ku tanya sama kau nabi bukan? Nah, kalau kau bukan nabi, ngapain kau ngurus-ngurusin nabi? Kalau kau bukan kau adalah nabi palsu. harus iya Nggak seorang nyambung. Ditanya apa, Begini jawaban loh. apa? Luga, katanya kau rasul nabi. Kau sebenarnya apa, rasul atau nabi? Ini kurang ajar nih anak satu nih si Bab. Kau ngapain sih masih di sini? Mana tadi si Leo? Kau jadi salah pencet gue. Yang mau gue turunin si P ini, bukan si Leo. Naik kau Leo, naik kau Leo. Si Leo yang naik. Mulut kok kayak perempuan sih. Ya. Oke. Terlalu cerewet. Satu dua orang Iya, aja jangan bicara. di ini. Enggak, jangan ditendang-tendang. Kan kita diskusi. Enggak. Kalau kamu saya naikkan si P yang saya turunkan biar enggak terlalu banyak orang yang ngomong. Jadi gini, kamu kan mengatakan Musa dan Nabi bukan berdasarkan kau dapat penglihatan. Betul apa betul? Kau cuma berdasarkan mendengar apa kata pendeta. Pendeta juga mendengar apa kata pakar-pakar teologi. Itu bukan sesuatu hal yang dipastikan. Nah, seseorang yang ingin mengoreksi kenabian, dia juga harus nabi. Bukan jadi rakyat jelata seperti kau. Oke, misalnya begini. Bang Luga nabi palsu. Oke. Emang kau siapa? Oh, saya udah 17 kali ke sorga, Bang. Nah, baru apple to apple. Jadi yang mengoreksi siapa nabi, itu juga jabatannya harus nabi. Nah, sekarang kan jabatan kau di sini bukan nabi. Kau di sini jabatannya tuh cuma tai. Ya nggak bisa lah kau mengoreksi siapa nabi. Kecuali Kalau memang kau dapat seorang nabi, penglihatan. iya, kalau memang kau seorang nabi, penglihatan dan mimpi yang kau pernah sampaikan ya, diuji dari segi mana semua yang kau bilang kau dapat penglihatan. Caranya Kau begini. bilang. Cara begini. Kalau untuk menguji nabi itu gampang, ya. Kita kumpulkan teman-teman atau nabi-nabi yang mendapatkan penglihatan yang sama tentang suatu perkara. Misalnya, Nah, siapa saya- nabi-nabi yang dikumpulkan? lu kan banyak, sudah ada hampir Siapa? 20 orang. Nah, siapa namanya? Banyak, ada Ray dari Makassar, ada Rali, ada teman saya juga banyak, ada Ian, ada Slayer, ada Narayan, banyak yang dapat penglihatan tentang saya, bukan cuma saya. Saya itu orang yang dapat penglihatan tentang saya, itu saya hitung itu udah 100 orang. Apa Selama 20 kompetensi tahun. mereka? Apa Mereka kompetensi juga mereka? apa kompetensi mereka? Saya bilang apa kompetensi mereka? Mereka tuh nabi. Nah, kau kan di Kalau sini bukan mereka- nabi. Dengerin, kalau mereka seorang nabi ya, harus didasarkan kepada standar yang kita imani adalah kitab suci. Setidaknya mereka dapat penglihatan dulu. Nah, kau di sini, gue tanya, kau punya Aduh, penglihatan ini nggak? kok di-mute segala sih. Gue tanya, kau udah pernah nggak dapat penglihatan? Untuk apa saya harus mau meminta penglihatan sedangkan di depan saya ada kitab suci? Hah? Untuk apa?
Loh, Untuk apa? Ba- Semua sebentar. semua tertulis di dalam kitab suci. tidak semua tertulis, tai. Coba aku tanya yang duduk di 24 tua-tua siapa aja namanya? Siapa aja? Otakmu itu tai Yang semua. duduk yang Ini duduk di sudah 24 ini. tua-tua siapa? Itu Jawab, tai jawab. semua. Tadi Coba udah yang ngomong duduk Sabar kan dulu. kau bilang semua itu tertulis di dalam kitab suci. Coba sebutkan nama-nama nama-nama siapa aja yang duduk di 24 tua-tua. Coba sebutkan. Ya silakan kau baca karena kau Di situ kan tidak ditulis namanya si babi satu ini. Ya. Makanya aku tanya, kan kau bilang semua tertulis di kitab suci. Iya, udah siapa namanya? Kambing, jawab. Siapa aja nama-namanya yang duduk di 24 tua-tua? Wahyu pasal 4 ayat 2. Di situ ada dikatakan dan di 24 tata itu duduk 24 tua-tua. Siapa aja nama-namanya? Nama-namanya siapa? kamu tahu bahwa saya silakan Loh, kau kan kamu bilang katanya semua tertulis di kitab suci. Kamu tadi ngomong semua tertulis di kitab suci. Siapa namanya? Kucing. Gereja kau di mana kau? Sinode kau apa? Woi. King of King, Bang. Aduh, siapa lo? Si bodat satu ini udah dibilang kau di bawah Nanya dulu. gereja sih, ambil ini. Rasul juga ditanya tanya gereja. gereja dari karaktermu aja nggak mencerminkan bahwasanya Kamu jawab kau dulu, sebagai kamu jangan- seorang pengikut Kristus. Kamu Nggak jangan usah kau- curhat di sini. Yang tadi kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu, kau bilang semua tertulis di kitab suci. Nah, aku tanya siapa nama 24 tua-tua? Tolong kau jawab dulu, manusia tai. Jawab. Tadi katanya semua tertulis, giliran ditanya nggak bisa jawab. Ya, mending Babar kalian mulutmu. mending kalian diwakilkan sama pendetamu ini, Pak Vincent ini. Silakan Pak Vincent. Salam. Si Vincent aja lah, daripada kau ngomong Vincent, segila. sampai. Halo, Baru saudaraku, apa kabar semuanya ini? Kabar baik. Salpis. Ya, semoga kita mengucapkan kata-kata kalimat yang saling memberkati lah. Jangan caci maki Betul, dan tindak enak. kecuali sama Kita si sebagai Leo, orang Kristen. memang dia manusia tai, apa boleh buat. Ya kan? Ngapain debat sama Lulu gak kamu? Ini baperan banget. Ya, silakan Pak Vincent dengan rasa hormat saya. Apalagi Bang Luga ini nama besarnya sudah tenar di media sosial dan dikenal sebagai nabi. Mengayomi kami loh. Iya, Mengayomi betul. kami orang Kristen ini dengan kata-kata yang memberkati gitu loh. Iya, makanya Iya. kalian juga sebagai jemaat jangan juga dulu petata-petata. Jadi begini, Luga Tambunan. Saya jelaskan ke kamu Silakan. mengenai 24 tua-tua di situ, itu kan simbol. Nah, kalau memang kamu bilang bahwasanya kamu bagian dari 24 tua-tua itu, ini adalah sesuatu hal yang sesat, termasuk pemahamanmu. Karena Lalu apa? siapa yang 24 tua-tua itu? Lalu siapa? Nah, 24 tua-tua di situ, kalau kamu pahami, itu merujuk kepada leluhur 12 suku. Nah, suku Israel. Mana ayatnya leluhur? Ya, Tahu nggak nama-nama silakan siapa kau aja? baca. Kau baca konteksnya ya. Nggak ada Silakan dibilang di kau situ baca. leluhur, kolor kau. Silakan kau baca. Aduh, Bang Lih, keluar aja, nggak usah debat sama orang nggak waras. Turun. Kita jadi nggak waras tuh. Siapa pula suruh kalian naik? Nggak ada pula yang naik. Awak baru bangun. Ya udah dibawa aja dulu biar gak rusuh. Jangan naikin Nggak P. boleh kayak begini nih Luga ini ngomongnya macem-macem aja. Macam-macam sih. Ayo. Bi apa kamu? Hah? Siapa 24? Lo kamu cuma ngomong nabi apa giliran kau ditanya pernah nggak Ya, dapat itu pernyataan? kan saya udah Ah, jelaskan bahwasanya itu merupakan simbol. Itu bukan simbol. Kau ngomong tunjukkan ayat. Kau jangan cuma asal-asal simbol aja muncungmu. Siapa sih yang Ini suka namanya. mute-mute ini? Yang Saya. suka mute-mute siapa? Saya. Siapa Oh, nama dasar 24 itu? kamu ini otak udang apa gimana sih? Kamu siapa? Kamu jawab. Ini nabi Siapa? loh. Rasul. Siapa nama? Nah, kalau kau nggak tahu ngapain kau sosok ngajarin orang? Leluhur lah, Ya nenek saya moyang harus lah. ajarin kamu karena kamu nabi Kamu palsu. ngajar.
Ya, dasarnya mana? Kutanya kau 24 tua-tua. Ya itu Nggak, makanya bisanya kau pahami konteksnya. Siapa orangnya 24 Saya udah tua-tua? jelaskan Leluhur lah. bahwasanya itu menggambarkan Mana 12 suku ayatnya? bangsa Israel. Ya mana Ya. ayatnya? Mana ayat? Ya itu yang tadi yang kau sebutkan. Iya, Yang kau- yang mengatakan itu yang menggambarkan 12 suku Israel itu mana Itu ayatnya? merujuk kepada 12 Si suku bodat bangsa kau. Israel, 12. Salah kau. Ngomong asal aja kau. Ini manusia apa bukan sih? Orang mau ngomong di mute-mute. Maunya Nah, kau kan kesesatan sudah kutanya. aja yang diedarin. Begini kan kutanya sama kau, siapa? Kau bilang leluhur. Mana Dari- ayatnya kalau 24 tua-tua itu leluhur? Coba jawab. Mana ayatnya kalau ke 24 tua-tua itu leluhur? Saya bilang bahwasanya itu merujuk kepada 12 suku bangsa Israel. Tua-tua bangsa Israel, simbolnya seperti itu. Jangan kau tafsirkan sesuai dengan otakmu. Dan kau bilang bahwasanya kau adalah yang mendapat penglihatan dari dua saksi itu. Dan kau bilang ada kau ambil seorang kau bilang tadi bahwasanya roh Musa ada padamu. Dari mana roh Musa itu ada sama kamu? Ya, sekarang kau pernah nggak? Dengerin Sekarang kau mulut pernah- kamu aja itu tidak menjadi berkat. Bagaimana Kucing, kau bilang? Sebentar. Yang saya tanya sama kamu apa dasar kamu menguji-nguji saya? Kau juga nggak ada kau aja nggak ada mujizat. Cuma berdasarkan muncung kau yang Mujizat botai apa itu. yang pernah kau lakukan? Enggak. Mujizat apa yang kau lakukan? Enggak. Cuma Ketika kau ingin menguji seorang mujizat nabi, apa yang sebentar, kolor. Setidaknya kau juga ada mujizat. Mujizat kau apa? terus Kau cuma kau menguji. sebagai nabi mujizat apa yang kau lakukan? Loh, kan saya bilang saya udah dapat penglihatan. Apa mujizat kan sudah apa? bilang. Hah? Saya Mulut udah kotor. bilang. Mulut kotor. Sebentar. Hah? Saya sudah bilang sama Mulut- kamu. Mulut kotor. Si kontol. Udah dibilang apa mujizat kau nggak ada, cuma Nah, ini ngoceh aja sekolor ini. Tunjukkan dulu mujizatmu, baru kau bisa Bagaimana menguji cerminan nabi. seorang Nah, kau nabi? aja nggak ada mujizat. Mujizatmu juga cuma Mujizat congor apa yang doang kau dari pernah tadi. lakukan? Mujizat Si apa? tai kau. Udah dibilang kita dapat penglihatan, lo nggak dapat penglihatan, lo marah. Kenapa lo nggak Kamu dapat penglihatan? keturunan- Karena kamu tai. Bang Nah, Luga, itu- kenapa saya nggak dapat penglihatan? Pertama, saya ini sebenarnya anjing di mata iblis. Di mata iblis aja lo anjing. Minta Kalau memang menguji kamu nabi lagi. anjing, kalau memang kamu Kamu seperti itu, itu sudah tidak punya penglihatan, kamu diam. Kalau bang, saya nggak bisa punya jadi penglihatan. karena Sebenarnya saya ini kurang ajar gitu ngomongnya. Iya, kamu nggak karena punya memang- penglihatan. Lu aja gak ada penglihatan. Jangan di tuh, mute-mute ngajar-ngajar ya. doang. Berdasarkan ya turun kau kalau kau nggak suka. Kurang ajar ngapain? Turun kau. jangan memalukan. Kalau kau Bukan memalukan. Kamu dari tadi tidak menunjukkan suatu penglihatan. Kamu- kamu cuma muncungnya yang kau pasang di sini kurang mulutmu ajar. tidak membawa berkat, di bawah itu banyak Mulutmu orang. tidak membawa berkat. Kamu tidak ada mujizat Bagaimana satu kau pun. bilang kau seorang nabi, Udah, bahwasanya udah. mulutmu aja monyong begitu? Gimana sih? Loh, seorang nabi itu tidak diukur dari perkataan yang kasar. Kalau orangnya kasar wajib dikasarin. Kau kan setan. Nah, Kau udah itu iblis kok. Masa kau setan dibaik-baikin? Kau udah nggak bisa iblis yang menjadi diatur. bapamu. Kau nggak bisa diatur. Udah. Iblis Kau udah kalah. pendusta dan Kau udah nggak pembohong. mampu berdebat, tolol. Udah nggak mampu kau berdebat. Ditanya mujizatnya apa nggak ada. Cuma mulutnya aja kau Menggonggong lah ngajak-ngajak. dulu. Tadi kau bilang kau anjing di iblis. Menggonggong dulu, menggonggong. Bersama kita. Ini kenapa lagi nih si kucing ini? Kamu kenapa di sini? Sabar lu ga. Kenapa Itu sudah tadi marah-marah? ngomong. Teman Gonggong dulu, gonggong dulu. nih. Kamu kalau kau nggak bisa, kamu kan begini loh, berdialog itu begini ya. Misalnya begini, Luga nabi palsu, oke, kita pegang omongan lo. Lalu kita tanya, dasar mujizat lo apa? Ketika kita mengatakan orang nabi palsu, kita juga harus punya mujizat-mujizat. Misalnya mengusir setan, membangkitkan orang mati, ya. Setelah membangkitkan orang mati, membuat tanda-tanda heran, ya kan? Baru mujizat itulah yang menjamin congor kau yang botai itu.
Si babi kau. Masa awak disuruh? Kalau kita udah ketemu naga, saudara, nggak mungkin lagi kita ngomong tuh baik-baik, betul nggak? Ini naga, bukan kecuali anak ayam, anak kucing, ya nyeong gitu. Ini naga. Naga tahu nggak? Sekali patok bisa mati. Nah makanya kita harus serius gitu. Inilah orang yang mau bawa pasukan. Kau bawa aja pasukan enggak? Kau bawa dulu Luga, pasukan kau. jangan kau suka lempar Nabi. orang ya. Nabi. Ya, jangan suka Kalau kau ada si lempar orang. gembel naik, biar ku hadapi aja tuh. Biarin aja. Iya, enggak usah. Bagaimana dia bilang dia nabi, tapi mulutnya Bukan itu mulut. begitu. Iya, tai, bukan masalah mulut di sini yang sekarang tunjukkanlah mujizatmu. Kau Saya bangkitkan tidak orang berbicara mati. mujizat, tetapi Nah kalau kau nggak ada mujizat, kau tai berarti. Ngapain pula kau rakyat jelata Nabi? Orang itu kalau mau berhadapan dengan Nabi, setidaknya dia punya modal. Jangan cuma modal kolor kau yang robek-robek itu kau bawa ke sini. Borjong. ya, Saya mau melawan makanya Nabi. matamu itu diperbaiki supaya Tapi modal congor. Modal congornya kau. Udah kau dibawa aja lah. Ya, Susah kau diatur. kapan aku bicara, Nova? Apa Kak Pe? Sekarang kau ngomong. Sekarang kau Ngomong apa, Pe? ngomong. Nah, kapan Pelan-pelan aku ya. bicara? Iya. Ngomonglah kau. Pelan. Udah Pe, kamu berdua ya sama saya. Kamu gadis apa janda? Aku tanya nih. Nah udahlah, kamu tanya-tanya janda gadis kamu ini. Emang turunan masih muda kau ini. Gadis apa janda? Kau Istri orang kau Kak Pe itu nih. kau ini Oh, ya udahlah lanjut. bilang kau ganteng. Kok mulutmu begitu sih, Luga? Kamu narasi mau menang sendiri aja. Menurutmu Gimana Roh sih Kudus kau, Luga? perempuan enggak? Roh Kudus itu kan suami istrinya si Luga. Kok tanya Ih, aku mau sih? ngehujat kau. Siapa yang mau Enggak hujat? boleh Luga? hujat loh Kak Pe. Kok ini ganteng-ganteng Hujat, nah. sembarangan? Jangan, di sini lagi bahas ketuhanan, jangan ngomongin yang lain-lain. Kau nggak cocok bernarasi, Luga. Mending kau nyanyi aja. Kau bernarasi itu pleset-plesetin semua. Jadi gini ya, kalau misalnya mereka mau mengatakan saya nabi palsu, modalnya apa? Iya, Bang, nabi palsu saya lah. saya mengatakan Luga nabi palsu, modal saya cuma muncung saya ini. Nah, kau ngomong begitu, kalau cuma muncung, Iyalah. Kalau cuma Emang modal kamu nabi muncul. beneran. kan saya udah bilang, saya ini sudah sering dapat penglihatan beratus-ratus kali. Penglihatan dari mana? Penglihatan di otakku. Kok penglihatan dari mana sih? Kau aja juga nggak dapat apa-apa kok. Menghujat Maka- dari mana? Kalau tidak, kau di sini, saya tahu kamu di sini cuma cari suaminya. Kau di sini pura-pura. Apa jadi suami apa? Suami itu ganteng. Borjong. Gak mungkin Janda kalau dia kau Nabi. Udah lama janda. Luga. Mana ada orang. Kau ini udah jelek masuk neraka lagi. Nah, Aduh, coba kau ini pikirin, orang kau pikirin. ngomong Kak asal. Pe jangan menghujat lah. Tadi Kak Pe bilang Roh Kudus istri Nabi Luga. Enggak boleh loh. Tadi Ya gimana sih? Apa Nabi Oh, ini Luga. aneh. Nanti Kak Pe dimasukkan Luga. neraka. Nova, Oi. coba kau bawa dulu si nabimu ini ke Kenapa? rumah sakit. Woi, Kucing, Luga. kenapa kucing? Bawa dulu Dengar, dia Luga. ke rumah sakit. Si Sabar dulu nabimu. Kak Pe ini ada si Alek nih Kak Bilang Pe. kau anjing, menggonggong lagi. Nova, Kau bilang anjing. aku kan dari sama kau gede. berteman. Iya kan? Coba. Beritahu kami dulu kau memang betul anjing. Udah Coba mana ngomong lu? dulu. Turun aja kau mana lu? Gini, nggak biarin. Jadi gini loh, Lex, gini. Kamu dan si Leo itu kan sudah kuanggap anjing. Kau salah dengar. Tadi kau bilang dan kau si anjing, sekarang kau balikkan lagi. Bukan, anjing. kau salah dengar. Kau salah dengar. Tadi kan kudu bilang, kenapa kau mengatakan saya nabi palsu, tapi cuma modal muncung dan modal pantat. Kalau si P ini modal pantat. Iya, ya Luga. Kau bilang yang lain itu anjing. Udahlah, buat kamu tuh BAB-nya. Kamu mau nggak? Berani mio, gak enak. Ya iya, makanya kau ngomong baik-baik. Jadi, Kalau
Iya, Tadi kau bilang kan kau anjing Nova, yang maksud aku mengatakan tuh begini, iblis. kan si gitu. Nabimu ini udah putus saraf tuh, bawa dulu lah ke rumah sakit. Gonggong masih Obatin dulu. Nggak boleh gitu lah Kak P. Si janda malah turun. Oh, Kenapa kau yang turun bilang kau nggak janda? nabi siapa? Kan nggak ada aku bilang kau nggak nabi. Masalahnya kau bilang tadi aku anjing dibilang iblis. Berarti Bukan aku ngomong anjing, itu si Leo yang ku bilang anjing. Jangan dia. Kan kalau orang nabi itu dia kan harus dapat penglihatan. Nah kami kan sudah sering dapat penglihatan. Nah kau, kutanya kalian dapat penglihatan nggak? Sekalipun belum pernah seumur hidup, katanya. Ya, mati aja kau. Iya kan? Luga gini, ntar dulu, serius dulu, Luga. Persyaratan Tadi nabi itu kan penglihatan dengerin dulu. Pak. Aku dari tadi diam, dengerin. Tadi kan kau bilang aku di mata iblis dianggap anjing, makanya Alex naik. Emang dia salah? Kan kau yang bicara. Bukan Jadi saya, orang itu harus gentle. enggak. Kalian salah paham, kalian salah paham. Saya ngomong begini, di dalam hati si Leo ini daripada aku menghujat-hujat Luga, di mata hatinya, kata hatinya berkata, sebenarnya ini aku anjingnya di mata iblis. Ngapain aku lawan-lawan si Luga? Itunya maksudku aku. kok balik-balik lagi ngomong. Nah itu Bang Ini Alex. lah nabi nih. Simak Harus pelajaran. ngomong dulu. Jadi Menggonggong Bang, dulu, tahu kalau kami. Nabi itu kalau lagi ngomong emang kata-katanya itu seperti kata-kata hiasan, tapi mendidik ya Luga ya. Horas Luga. Kau pun horas-horas, kiriman kau belum masuk-masuk dari kemarin. Tunggu. Horas. Iya. Nabi nggak mau ngomong Jadi, dulu. Meg, ya. Ngomonglah dulu bro. Jadi Tenang, gini. tenang, tenang. DM dulu lah. Jadi Gue gini. lupa kehapus kemarin Luga. DM dulu. Oke. Ini Grace ini ketua kami nih Bang Alex di Jakarta ini. Iya. Ini Mas dia- suruh paus Nabi, ini Mas suruh paus. Iya. Aku Jadi begini. hanya cuma narasi loh. Alex, Tadi kan kau kau kan bilang. ku dengar-dengar. Kenapa kau ketika di depan Beelzebul kau pura-pura telanjang, padahal Beelzebul lagi titiknya lagi ngacak? Apa maksud kau? Minta dipangku lagi kau. narasi. ya. Luk. Kenapa? Kau dengar dulu Luk. Apa? Nah, kan kau tadi bernarasi. Aku ini anjing di mata iblis. Kau bilang begitu tadi kau. Bukan. Jadi si Leo ini kan dulu. Sebentar. Inilah kau suka kau pun. Si Leo ini tadi kan bilang saya nabi palsu. Nah aku bilang, Leo, harusnya kau ngomong saya ini anjing di mata iblis, ngapain saya melawan si Luga? Saya aja nggak pernah. Lagi kan si Leo aku tanya, kau nabi bukan? Bukan bang. Terus kau apa? Hampir dia bilang saya tai, tapi dia malu. Jadi kau ini sekarang nggak anjing. Iblis kau nggak anjing ini. Aduh, Datang Bang Alek siapa? jangan gitu aja, Bang Alek. Maju ayo. Datang siapa? Dia mau Kita pasukan dari bernarasi. Bekasi. Dia Gini aja loh, belum tua aja Luga. belum bayar. Luga. Sebenarnya biasanya kalau orang baru pertama ya ngelihat Luga, memang marah gitu dengan cara kata-kata. Cuma ketika udah tahu cara ngomongmu, bukan marah sih. Aku nggak malah bukan marah. Sekarang aku ngelihat kasihan dan lucu sebetulnya. Lucu. Jadi memang menghibur sih. Iya, Lanjutkan, kenapa Menghibur memang. kamu nggak pernah Sama Bang Al. sama saya Udah ditaruh. karena bagi Menghibur. karena di mata saya juga Ini abangku lagi mendongeng ini gitu pikirku. Lah, kok mendongeng kamu ini? kau kadang-kadang juga kalau kau tuh udah tiba-tiba kau udah cuma jadi gini, lonte gini lah, makin sombong. Tapi Hormati. sekali Diperbaiki lah Weekend bahasa Hormati abang kau berbaiki. Luga. Jadi Hormati abang kau juga pakailah sila bahasa lain. yang berpendidikan gitu loh. Iya. Kan- Masa enggak hormat dia? Mana lebih tinggi marga daripada Nabi? Nabilah. Nabi lah. Mau marga Aku apa, cuma silalahinya pakailah aku. Ya, kau kata-kata silalahi yang- betul. Tapi kau kan umat, kau kan bukan nabi kan, kolor. Betul Betul. nggak? Betul. Kau Itu sebagai jemaat. umat. Kan? Iya, jemaatnya kau. Jangan kau Iya. belagak-belagak petantang Iya, iya, bukan Bang. nabi. Iya, Bang Luga. Nanti dimasuk- Lanjut lah mendongengnya, Bang. Di
dimasukkan kau ke neraka, kau nanti mencret berak kau gitu loh. Oke, Bang Luga, tolong aku dimasukkan neraka, kan? Gitu kau nanti. Iya, iya. Luga, saya mau tanya, kemarin kamu kenal nggak ada satu perempuan yang ngaku nabi juga, dia bilang dari roh Daniel ya? Siapa tuh? Roh Daniel ada. Siapa? Reni kalau nggak salah, Reni ya? Oh, Reni teman saya. Iya, dia roh Daniel ya? Betul, itu kan teman saya. Iya, Kalau dia bilang ngaku dalam ini kan, nah, di dalam dirinya ada roh Daniel, betul nggak? Betul. Yang itu. Oh, berarti satu frekuensi lah ya. Satu tim kita. Satu tim. Kok nggak pernah kesini? Aku pengen ngobrol sama dia karena Dia nggak suka main TikTok. oh lain, dia kemarin masuk ke TikTok dia. Oh, berarti itu bukan Reni teman saya, mungkin Reni yang lain kali. Oh, oke. Nggak kenal saya. Dia soalnya ngaku punya roh Daniel. Jadi kan bagus kalau join sama kamu kan, jadi nggak masalah, iya betul. iya, Dan jadi memang bisa kita- tandem gitu. Kamu yang mimpi, dia yang menafsirkan gitu. Iya, nabi-nabi ini kan memang harus satu berafiliasi, artinya harus bekerja sama supaya suara kenabian itu makin kokoh dia. Karena nabi itu kan syaratnya dapat penglihatan. Nah, kalian kan di sini kan bukan nabi. Kalau bukan nabi ya diem, jangan ngajarin orang. Kita nggak butuh omongan manusia. Muncul, apalagi mulut kayak tai itu kita nggak butuh di sini, ya kan? Oke, Nabi dulu. Ini kebanyakan makhluk kayak gini nih. Luk, bentar. Aduh, nanti di mute tahu tersinggung. Silakan. Sampaikan hal-hal yang baik. Oke, sekarang penglihatan yang kau bilang itu seperti apa akhir zaman? Coba luk. Oke. Jadi begini, kan saya bilang banyak banget nanti yang akan tertinggal. Kalau kalian di sini udah pasti tertinggal. Kalian udah divaksin belum? Ya kan? Haram kalau vaksin itu haram juga. Oke, kau diam. Jadi nanti kalau kalian menolak nabi itu juga udah pasti tertinggal. Tidak mengakui nabi-nabi Tuhan itu hukum yang paling mengerikan. Karena kan ada orang berkata, barang siapa menolak nabi, dia menolak aku. Jangan mengusik orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Itu di Mazmur pasal 18, ya kan? Tunggu bentar, buka ya. Sebentar. Nggak usah kau buka dulu, kau dengerin aja dulu. Nah, jadi kalau kalian aja, Bang Alex, sabar Bang Alex, jangan potong nanti dulu, sebentar, jangan lupa potong. Nah, jadi kalau kalian menolak nabi, udah pasti kalian nggak rapture. Terus kalian udah dibaptis Islam, harus penuh Roh Kudus, persyaratan rapture itu. Nah, saya ini ditugaskan untuk menggembalakan orang-orang nanti yang tertinggal. Nah, ketika nanti kalian tertinggal, itu dikatakan itu jarinya dipotong-potong sampai dia menyangkal Yesus. Kamu masih percaya nggak? Kamu akan terima tanda binatang nggak? Nggak mau saya menerima tanda binatang. Suruh dipotong jarinya, potong satu. Udah putus kan? Tanya lagi, masih mau nggak menolak Yesus sebagai Tuhan? Nggak mau saya menolak, dipotong lagi jarinya sampai buntung, sampai ke lengan. Kalian siap nggak digituin? Nah, kalau kalian nggak siap, kalian ikutin nasihat para nabi. Karena saya diutus oleh Tuhan sebagai saksi terhadap Injil ketika pengangkatan itu terjadi. Nah, saya ditugaskan Tuhan menggembalakan orang-orang di seluruh bumi ini ketika pengangkatan itu kalian tertinggal. Nah, kalian udah aku nasihatin, orang Islam aja diam kok, karena orang Islam itu nggak tahu mau kemana ketika nanti microchip dipaksakan, New World Order berkuasa. Mereka juga mau bergabung dengan Titanium, dengan King of King. Kalian kenapa gitu loh? Kristen tapi kepala batu kalian. Tapi kalau kalian memang mau ditinggal, mau jadi anjing di masa
di masa antikristus, ya aku juga nggak bisa maksa kalian. Lagian apa sih? Cuma saya ngaku nabi, kalian marah. Orang ngaku setan, kalian nggak marah. Memang kalian ini kadang-kadang kulit memang masih tahi. Di mana ayatnya? Kau nggak usah nanya-nanya ayat, kolor, nanya-nanya ayat, nggak pantas kau nanya ayat. Kau orang berdosa kok. Silakan. Waduh, kau longor berarti. Silakan. Bang Luga, yang tadi abang jelaskan itu, memang harus terjadi tuh Bang Luga. Kau nggak bisa mengelak Bang Luga. Iya, tapi tahu nggak kau orang-orang yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan hal itu terjadi. Kalau kau nggak percaya kepada militernya sorga, terus kau ngaku-ngaku milik Tuhan, ya berarti kau adalah anjing. Bodat. Hehehe. Tawa kau orang Ngopi dulu Bang Luga. Ngopi dulu. Lanjut. Kalau ngopi-ngopi tuh kasih tuh paus, ini kasih dua mawar orang. Titik satu. Aku tanya dulu, aku tanya serius ini. Ketika kamu ibu-ibu itu punya penglihatan bahwa kamu tidak terangkat, apakah karena itu jadi kelakuanmu seperti ini sekarang? Ketika kamu dikatakan tidak terangkat. Begini, saya itu bukan tidak terangkat, tetapi ada tugas khusus untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Karena ketika orang tertinggal itu akan terjadi penyiksaan yang belum pernah terjadi. Yang ku bilang, ada orang dikasih dalam penglihatan itu tak jarinya tuh dipotong-potong satu-satu sampai ke seluruh tangannya habis. Kamu siap nggak? Iya. Kamu percaya Yesus? Gimana kau lihat itu tertulis Bang Luga? Itu dapat penglihatan kita. Inilah yang akan terjadi ketika semua mengenai akhir zaman sudah tertulis di kitab Wahyu. Iya, Bang. Sudah tertulis. Coba kau tunjukkan dulu ayatnya Bang. Kucing. Tentang akhir zaman yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah garis-garis besarnya, bukan rinciannya. Nah, rinciannya inilah perlu kita dapat informasi dari Roh Kudus melalui nabi-nabi. Seperti apa yang akan terjadi sudah diberikan dalam penglihatan. Ada seorang jarinya dipotong, disuruh dia nyangkal Yesus, dipotong lagi jarinya sampai habis, tangannya dipotong-potong, dicincang-cincang. Kuat nggak kau ngadapin kayak begitu? Nah, makanya kami ini diutus Tuhan, kau jangan kepala batu. Kalau memang masanya nanti sudah seperti itu, kuat nggak kuat ya dihadapin Bang Luga. Iya, satu. Tapi kan kau juga perlu tahu kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk masalahnya Bang Luga, kau bilang kau nabi, omonganmu aja nggak bisa jadi panutan. Seorang nabi itu bukan diukur oleh jemaat. Kalau kasar bukan nabi, kalau lembut baru tai. Betul. Kau yang ngatur. Kalau kasar bukan nabi. Makanya kamu jangan mau ditipu pendeta. Pendeta ini juga kadang-kadang kurang ajar. Kalau kasar mulutnya, dia bukan nabi. Lah, betul, iblis bisa menipu dengan kelembutan loh Bang Ken. Iya, iblis juga bisa bilang benar. Kamu itu lembut. Tapi coba kau tunjukkan. Jadi gini, bukan kau yang ngatur orang itu ngomong kasar apa tidak. Cuman sih ada ambunan Yesus aja ngomong kok, jangan memberikan mutiara kepada babi kok. Yesus aja ngomong babi pernah kok. Iya. Jangan. Iya. Itu jangan tidak. Itu memang. Iya, Yesus aja menyamakan orang dengan anjing. Kenapa nggak kau salahkan aja Yesus itu? Jadi kau jangan kau berpikir karena lu gak ngomong anjing. Rasul Paulus saja ngomong anjing kok. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Tuh. Rasul Paulus saja menganggap para guru-guru palsu itu anjing. Apakah Rasul Paulus masuk neraka? Paulus sudah masuk surga sekarang. Jadi begini, karena sayang. Bang Luga. Apa? Kalau lebih tepat digambarkan,
apa yang dibilang Yesus itu. Ya udahlah, kalau kau pun nggak percaya juga kan itu urusan kau. Kita juga tidak ada pemaksaan di sini. Kalau kau mau jadi tai, kok itu pilihan kau. Ya kita sudah nggak bisa maksa. Apalagi yang mau diharapin. Karena kenapa? Ini sudah akhir. Udah lah bang, makan siang dulu kau bang. Habis makan dongeng lagi. Ini siapa yang tidur ini? Berarti bagus ceritamu Luga. Mereka dia menikmati sampai ketiduran. Nah, jadi kan saya Gini Luga, sebentar Luga, ntar. Lagi narasimu bagus, cuma ini masukan aja supaya lebih banyak yang mengikuti kamu dan percaya. Kata-katanya diatur lah, pakailah kata-kata yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Kamu sebagai jemaat itu tidak bisa mengatur saya. Kenapa saya bilang? Saya tidak ngatur. Saya kalau saya ngomong baik-baik sama kamu itu nggak gini loh ya. Apakah mungkin saya bilang jangan gitu dong, please, jangan katain saya nabi palsu. Ya, harus Tuhan yang negur, bukan jemaat. Please, lu kan nabi palsu. Bukan kayak gitu. Jangan gitu dong. Bukan ngomong kayak gitu. Kita harus menjaga perkataan kita. Jangan. Jadi maksud kau orang gitu. Emang ditanya si babi. Kali ini kok ngatur nabi. Bukan kayak gitulah. Masalahnya begini, masalahnya kamu tuh bukan bayi, kamu bukan anak TK, anak SD. Kamu itu sudah jadi lonte berjuta-juta tahun. Coba ya, kalau misalnya kita ngomong sama anak SD, Dek, nggak boleh gitu ya. Om marah nih. Itu kalau anak SD. Kalau anak SMA, kau jangan gitu dong. Masa kamu udah gede masih gitu? Nah, kau ini bukan anak SMA. Kamu ini janda yang sudah menjanda 2 juta kali bersama dengan ibarat kata nih ya, barang kau tuh udah gede banget. Kaki udah bisa dimasukin ke dalam tepek kau kan. Jadi dulu ada lomba ini, lomba siapa yang paling besar kemaluannya. Kenapa tukang kan? Diam dulu kau Waller. Ada peserta dari Amerika kan. Ini adalah perlombaan besar barang. Nah, jadi dibilang ini. Jangan mute. Barang saya gede, vagina saya besar kali. Mana buktinya? Dimasukin kulkas masuk. Sadis tuh. Nah, terus ada peserta dari India. Jangan bukan kulkas. Dimasukkan sepeda motor masuk ke barangnya. Gila. Udah gitu terakhir dari suku Batak ini yang dari Indonesia. Teman-teman, gila ya peserta yang dari peserta dari Amerika, kulkas sama motor bisa masuk ke dalam. Terus peserta dari Indonesia ngomong gini. Wah, luar biasa juga ya. Terus dia bilang gini, 1, 2, 3, tiba-tiba gelap. Loh kok gelap? Katanya. Tapi saranku bang. Kalian udah di dalam. Bang juga. Apa sih kolor ini ngomong mulu? Kau diam dulu. Apa sih? Orang lagi cerita. Abang Luga. Kenapa goblok? Kenapa? Apa sih? Bentar, janganlah commute. Abang ya udah apa? Abang Nabi nih, Abang Nabi. Ya udah, Abang Nabi. Daripada kita main nabi-nabian, karena pintar abang ini mendongeng, kita ciptakan buku dongeng aja. Ya, kayaknya udah gak ada perlawanan, udah lemes nih si manusia belakang. Makanya aku pernah dengar cerita ini Bang Luga. Ini agak lucu ini Bang. Ada dari Afrika, ngaku sebagai Mesias. Nah, terus orang-orang datang sama dia.
dulu. Dia bilang dia Mesias. Terus datang orang, Mesias itu harus disalibkan katanya. Tiba-tiba nggak jadi dia jadi Mesias. Aku takutnya nanti abang kayak gitu juga. Jadi gini lah ya, yang penting kita kan sudah memberitakan. Kalau memang tetap lo tidak mau percaya, ya udahlah, pergilah kau sono. Memperbabu diri lah kau ke si bom-bom sono. Cebok-cebokin lah si bom-bom itu bisa. Ini siapa tuh? Nabi nggak kenal lagi, buset dah. Lanjut. Iya, ini dong. Lagi di mana tuh? Oh, lagi ngopi dia. Udah lagi kantin bahkan. Lanjut lagi. Oke, Bang Dora. Jadi gitulah ya, Ken ya. Apalagi kau marga silalahi. Kasih dulu sesajen ke pungmu, biar makin sehat kau. Aku sekarang udah ganti mantra Bang Luga. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, baguslah. Kau gereja mana? Bentar, bosku datang. Lanjut. Oh, bosnya datang. Oh, udah mau berangkat nih Bang Troy. Belum Bang, belum. Paling gua selesai di Februari nanti. Agak lama nih sekolahnya. Iya. Jadi teman-teman seluruh Udin Petot, puji Tuhan sudah kita buang semua ke tong sampah. Karena mereka di situ mendirikan kerajaan. Tadi ada si Humble. Ku bawa dulu pasukan. Borjong, bobo pasukan. Emang kau pikir nggak mau awak aja bawa pasukan, awak keluar duit, beli kopinya lah, beli ininya lah, belum lagi minta ongkos. Kan setali pasukan nasi bungkus. Apalagi kau bawa ngapain kau bawa pasukan? Iya kan? Kalau bawa pasukan itu kan butuh ongkos, butuh pendanaan. Nanti kalau apa tekor pula kau, rugi kau pula yang digebukin. Pas sudah dibawa pasukan nggak kau bayar, kau pula dipukulin, ya kan? Betul. Nah, jalanan kan gitu. Kalau kita mau ajak perang, kita ongkosin. Kalau kita terlambat bayar ongkosnya, dia pula mau memakan kita. Jadi nggak usah lah. Kecuali misalnya saya melakukan suatu kejahatan. Ini kita ngomongin Tuhan kok, ngomongin kebenaran. Nggak semudah itu. Kecuali misalnya kau bawa PBB, ya kan, kasusnya apa, pemukulan. Nah itu bisa rame-rame orang datang. Nah ini kau manusia sesat, kau penyembah dajjal, kau bawa PBB Persatuan Batak Bersatu ya Bang. Misalnya kan dulu kan begitu kan si pendeta, siapa namanya tuh, pendeta Ben, Pastor Ben kan mau bawa PBB. Ngapain kau bawa PBB? Awak teman awak PBB juga banyak kok. Kecuali kasus pemukulan, ya kan. Ini sesama orang Batak nggak segampang itu kau mau menghasut. Siapa yang mau dikejar? Tambunan. Kau pun apa akunya itu. Paling orang Batak kan iya kan? Ada dasarnya kau. Belum pernah ada kulihat orang Batak. Iya. Apalagi kasus-kasus agama. Iya kan, nggak semudah itu. Kecuali misalnya kasus pencurian, ada yang dicuri, nah itu juga bisa kau bawa pasukan. Ini kau bawa pasukan gimana sih? Kayak yang udah kuat kali ya.
Mending kau lawan Islam, ya kan, si Juma kau cari, si Mualaf Prince, ya kan. Nah ini kau lawan si Juma aja takut, gimana mau lawan awak pun sama si Juma juga berkawan kok. Gitu. Jadi kau bawa lah. Orang Batak juga sekarang juga sudah banyak bertobat, sudah dipulihkan, udah nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu aku primitif, iya kan? Itu aja aku dikirim sama Pak Uta Barat. Inilah ada pesta udah nggak pakai ulas semua. Aku lihat videonya kan. Oh iya ya. Orang Batak juga udah banyak. Jangan kau provokasi preman-preman. Jadi saya lihat memang titanium ini memang puji Tuhan ya, Tuhan memberkati secara hikmat ya. Jadi memang kita makin berjaya. Kalau kita makin berjaya kan ya berarti kan nanti sebentar lagi kita masuk ke pemerintahan, bergabung pemerintah sama kita ya, baru kita bikinlah ini apa, kita minta dana untuk penginjilan ya kan. Nah orang-orang yang bandel-bandel ini nanti kita pindahkan kemana ya, pindahkan ke Papua Nugini aja kali ya, biar jauh di sono, bawa pakai kapal tanker. Siap. Semua guru palsu ya kan, pindahkan ke bawah ya, paling bawah. Ke Papua Nugini yang paling ujung. Kalau enggak ke Solomon Island yang masih kosong tuh, pulau-pulau kosong tuh, situ aja mereka Jangan dulu. tapi jadi batu es lagi di sana. Anggarannya cukup lah, 200 miliar cukup lah kan. Pindahkan semua, si bom-bom siapa, suruh mereka di situ. Alasannya sih mereka suruh berdoa padahal pindah. Benar, kami mau bikin razia ini bentar lagi. Biar nih, mereka bisa. dimakan kepiting habis. Ini Iya, tolong naralia, iya, ini tolong dibersihkan ya. Ada pembaptisan massal soalnya. Bulan depan. Iya. Sungai ini betul. Buayanya jangan dibersihkan, biarin aja di situ. Ya seperti makan buaya. Kalau enggak ada satu kapal nanti kita beli, mereka kita bikin di tengah laut biar terapung-apung mereka di Samudra Pasifik. Biarin aja mereka di situ, suruh tinggal. Makanannya kasih aja tikus 3 karung. Suruh mereka makan tikus. Makan tikus ya kan. Ini Apalagi suara narayan mana ini? Gak ada. Kevin, kok diem aja Kevin? Tidur dia Bang Troy. Ini tidur ngorok barusan. Tidur, jam siang tidur. Udah capek, habis ketawa-tawa mungkin. Jadi. Ayo ada, selamat siang. Siapa ini? Bang Yan, boleh tau Yan? Iya, iya. Selamat siang, host. Selamat siang. Mana ketawa Ya, Nabi ada Bang Boy ini Nabi, silakan Nabi. ya silakan. Ada mau ditanyakan? Silakan Bang Boy. Ada Nabi juga. Ini Kecil suaranya. ada Bang Budi. Iya, ada Bang Budiman juga, ada Milo juga. Iya. Ya, Ini ada Nabi Luga kita ini, Boy. Iya. Masih Ada yang mau di pedal ditanyakan apa? enggak, saya Yang lagi masih ragu tentang keimanan. Oh, saya kena saya lagi jam istirahat doang, mau ini doang, numpang adem di sini di koma sini. Oh iya ya. Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi begitulah kan. Cuma si Alku lah di sini Udin Petot. Gimana Alku? Pindahin kau ke Nusa Kambangan, ada pulau-pulau kosong situ, mau nggak? Kau di situ nanti kumpul sama si Bom-Bom.
cowok-cowok, nggak ada ceweknya di situ. Khususnya yang cowok-cowok guru palsu aja kita taruh di situ. Suruh makan kecoa sama tikus. Di situ aja kalian seumur hidup. Mau nggak kalian pindahin ke situ? Ada di sini masih ada di sini satu pulau yang kosong, Pulau Ceningan di dekat Bali ini. Kira-kira bisa juga ke situ dipindahin gitu. Apa tuh? Halo Bang Budiman. Ya, Bang Budiman, gimana kabarnya Bang Budiman? Oh, sehat. Ya kira-kira yang agak bandel ya dipindahin ke pulau ini, karena pulau ini kebetulan juga masih kosong. Di mana tuh, Bang? Di Pulau Ceningan masih kosong. Di mana tuh? Daerah mana tuh? Daerah Bali kan masih kosong, tapi pulaunya memang kecil. Dekat banget sama Bali, janganlah nanti mereka cari-cari bule pula di Bali. Cari yang kosong, yang jauh, samudera. Oh iya. Gak apa-apa, nanti kita diskusikan dulu nanti kan di mana tempatnya yang lebih tepat gitu. Kalau nggak di Pulau Seribu juga enak. Iya. Ada yang kosong. Di Pulau Seribu ada yang kosong. Enak kan di situ, Bang. Ini kalau ini kita ini mau bikin kayak Inggris mengasingkan para penjahat-penjahat ke salah satu pulau di Australia kan. Makanya kan itu kan Australia itu kan pengasingan penjahat-penjahat. Nah, ini kita mau bikin pengasingan para guru-guru palsu dan keturunan Dajjal. Nah, ini kan kita kan mau kita pindahkan ke salah satu pulau. Rencana tuh di daerah Samudra Pasifik, kalau nggak Samudra India. Taruh mereka di situ. Iya, si Alku, si Humble tadi, suruhlah mereka di situ. Tapi cowok semua. Biarkan mereka tuh mononan di situ. Kalau mau makan, memuaskan hasrat kan belum selesai juga dari tadi ngocehnya Luga. Kau udah pernah keluar negeri belum Luga? Sebentar, kau diam dulu. Jadi kan dulu udah pernah keluar negeri belum? Kenapa jadi kau yang ngomong sih? Awak di sini mau khotbah, jangan dulu kau ngomong. Kita ini rencana, iya sebentar, kau belum ngomong sebentar. Jadi rencana kita mau cari pulau, kita kumpulkanlah mereka di situ. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya mereka lebih cepat ke neraka. Sebentar, aku satu ini dulu terakhir. Oke, sebelum aku turun. Kau banyak-banyak berdoa lah, Luga, dan semoga Tuhan mengampuni apa yang kau lakukan lah. Dan ingat satu pesanku, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Terima kasih dan semoga engkau mendapatkan jalan yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Lah kita udah duduk di 24 tua-tua, jalan yang benar apa lagi sih? Kita kadang-kadang ngomong kepala batu, gila ya. Parah. Awak udah punya Rolls Royce di surga masih dibilang cari jalan yang benar, gimana sih? Bang, sama ini penjahat jenis kelamin Bang, di penjara nggak Bang? Siapa tuh? Ya contohnya banyak lah. Siapa tuh penjahat kelamin? Banyak lah. Oh boleh. Ya tapi kita kan beda Bang, kalau penjahat kelamin itu memang berdosa, tetapi ini jauh lebih jahat, yaitu penyesat. Kalau para penyesat ini jauh lebih jahat, karena yang dia sesatkan itu masalah iman, ya kan? Jadi memang kita harus cari satu pulau. Pertama, 1 tahun pertama mereka kita suruh makan tikus, 1 tahun kedua, tahun ketiga kita kirim buaya. Tahun pertama kasih suruh makan dulu kan, kita kasih CCTV pada main lagi cowok si bokok. Mana tuh Bang Budiman? Iya, lagi cari. Jadi semua nanti kayak pengajar sesat ya, oneness juga kalau nggak bisa diatur bawa ke sono kan.
Kayak si Billy ya kan, si Billy, si Moraldi, Bang Budiman juga tuh, Bang Budiman tuh. ya karena kenapa nanti oh begini Bang, kita ini sudah hidup di akhir dari akhir, jadi di sini sudah tidak lagi Selayar model 8 aja selayar, biar yang lain bisa naik selayar. Jangan kayak gini, model 8 aja. Selayar monitor. Iya. Pindahkan saja ke Pulau Alcatraz, Bang. Di mana tuh ya Pulau Alcatraz itu? Alcatraz harus kita cari pulau-pulau kosong. Udahlah di Pulau Seribu ada nih. Pulau Seribu tuh terlalu dekat, nanti mereka berenang, malah bukannya dihukum, malah mereka malah ngamen lagi. Malah wisata lagi. Sampai lagu Batak lagi. Sayang sayang. Si kolor. Kau di sini kenapa jadi ngamen sih, Ucok? Kulihat nanti yang akan banyak dipindahkan itu banyak warga Saragi, banyak warga Kuta Barat, aduh kacau. Kongkur. Ya. Nanti mau dibawa ke Long Island. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kamu kayaknya jaga banget. Silakan Salam Bang, ke Nabi. Ya, ada yang salam dulu ke sampaikan? Nabi, tanggung. Ini bahas tentang apa ini? Membahas tentang penyingkiran penyesat-penyesat yang menolak Roh Kudus itu ibu atau Roh Kudus itu perempuan, khususnya dari gereja-gereja Tritunggaludin Petot. Jadi kita sedang membersihkan ajaran-ajaran Dajjal yang berselubungkan nama Tuhan, yang menolak nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan, dan juga menolak doktrin sejati, yaitu Roh Kudus sebagai perempuan. Silakan. Masuk akal Nabi juga. Kalau bagi saya sih apa yang diajar Bapak gereja itu. Bapak gereja ini siapa sih? Ini kadang-kadang Bapak gereja ini siapa? Simpel aja, Bapak Putra dan Roh Kudus. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapak laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Namanya Yesus kan laki-laki. Roh Kudus. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Pak. Roh Kudus laki-laki. Aduh, pendusta. Mana ayatnya Roh Kudus laki-laki? Ya? Mana ayatnya Roh Kudus laki-laki? Orang yang saya nggak bawa Alkitab. Yesus itu punya bapak nggak? Ya? Yesus punya bapak nggak? Bapak kandungnya siapa? Saya nggak tahu, Kak. Nama bapaknya saya nggak tahu. Nah, kalau kau nggak tahu, ya kau belajarlah di sini. Bang, saya nggak tahu bapaknya Yesus. Biar kami kasih tahu. Yesus itu bapaknya Allah Bapa. Betul apa betul? Ya karena itu Bapak tahu kenapa tanya sama saya. Nah, kau kan kutanya siapa bapaknya Yesus. Kau nggak tahu. Kenapa kau nggak tahu? Berarti kau belum belajar. Makanya ku ajarin. Oke, terima kasih. Siapa mamanya? Maria. Siapa
Siapa suami Maria? Suaminya hanya untuk pendamping atau Santo Yosef. Kalau untuk suami untuk hubungan permisi, kalau hubungan seksual kalau laki-laki enggak. Kan Yesus kan ayahnya Allah Bapa. Ayahnya Yesus Allah Bapa kan, betul? Iya. Istrinya Bapa siapa? Ya? Siapa istrinya? Maria. Ajaran dari mana lagi? Masa Allah Bapa istrinya Maria? Ada aja si butet satu. Tonggur. Kalau memang Bapak tahu, coba Bapak jelaskan. Nah, Oke, gitu dong. Jadi Allah Bapa itu adalah ayah kandung dari Yesus. Ibu dari Yesus, ibu kandungnya adalah Roh Kudus. Mama angkat yang melahirkan Yesus namanya Maria. Jadi Maria itu bukan mama kandung, tapi mama angkat. Karena Maria punya suami bukan Allah Bapa. Suaminya Maria namanya Yusuf. Suaminya Roh Kudus itu Allah Bapa. Makanya Roh Kudus itu perempuan bukan laki-laki, Pak. Ngerti, Pak? Itu yang benar. Oke? Gimana, Pak Tonggur? Lanjut, Pak. Ya, jadi puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu perempuan. Dari mana kita tahu Roh Kudus perempuan? Coba kita baca satu ayat di dalam kitab Kejadian. Kejadian, ada nih ayat baru saya nih ya. Trompet dulu, Nabi, trompet. Trompet. Sebentar. Kejadian pasal 9 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Berarti gambar Allah itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu Allah Bapa, Roh Kudus itu perempuan. Jadi kalau ditanya seperti apa gambar Allah, ya jawabnya gambar Allah itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Seperti gitu. Jadi Roh Kudus itu perempuan, Allah Bapa laki-laki. Seperti itu, Pak Tonggur. Itu yang benar. Karena kalau tidak seperti itu, nanti orang Muslim. Ya. Kenapa harus seperti itu? Ibarat kata gini, kalau kita tidak mengatakan Roh Kudus perempuan, maka tidak akan bisa kita temukan jejak ketuhanan Yesus. Yang ada cuma perdebatan aja terus nggak ada habis-habisnya. Karena nanti ditanya, siapa mamanya? Maria. Siapa bapaknya? Tuhan. Jadi Tuhan kawin sama Maria? Enggak. Nah, kan sudah tidak bisa ketemunya. Ibarat kata nih, ya, kita itu harus punya kakak, kartu keluarga. Karena di dalam kartu keluarga itu adalah, itu nama ayah dan nama ibu ada. Gitu. Jadi kalau tidak punya kartu keluarga, maka tidak akan bisa mendapatkan warisan. Gitu. Nah, demikian juga dalam hal mengenal Tuhan ini, kita harus jelas statusnya. Nggak boleh, siapa mamanya? Maria. Siapa bapaknya? Tuhan. Mamanya manusia, bapak Tuhan. Kok? Tapi anak Tuhan, mama manusia. Nggak nyambung. Masa kok Tuhan sama manusia menikah? Jadi
yang benar. Kalau coba Bapak diluruskan supaya kami paham, saya paham. Betul. Iya, makanya saya ini ditugaskan Tuhan untuk meluruskan gereja-gereja yang sudah tersesat selama ribuan tahun. Di mana letak kesesatannya? Kalau boleh tahu, saya pengen tahu kira-kira gereja mana yang bikin ajaran sesat? Ini bukan ajaran sesat, karena ayatnya kan ada. Pertanyaan saya kan selama ini kan kebanyakan gereja ajaran sesat. Pertanyaan saya, gereja mana kayak ajaran sesat? Oh, induknya ya, induk dari penyesatan itu adalah gereja induk. Induk itu kan artinya apa? Ibu, ibu. Iya, induk dari penyesatan gereja itu adalah gereja Katolik. Oh, itu yang ajaran sesat. Ya, karena dia mengatakan Roh Kudus itu laki-laki, seperti Bapak bilang tadi kan? Iya. Roh Kudus itu perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau gereja Katolik mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin, berarti dia sudah menipu orang, menipu ketuhanan Yesus. Ujung-ujungnya Injil tidak bisa diberitakan. Mereka sifatnya itu memblokade data-data ketuhanan Yesus. Ibarat kata kakaknya dihilangkan, KTP-nya dihilangkan. Supaya apa? Supaya bisa balik nama ganti mencuri warisan. Nah, jadi sama seperti ketuhanan Yesus. Itu kakaknya harus jelas, kartu keluarganya siapa? Siapa ayahnya, siapa ibunya? Ayahnya adalah Allah Bapa, ibunya adalah Allah Roh Kudus. Baru ketahuan kalau Yesus itu Tuhan. Tapi kalau ayahnya Allah Bapa, ibunya Maria, nggak bisa Yesus jadi Tuhan. Karena Maria manusia biasa, ciptaan biasa dia. Ketika Maria belum diciptakan, siapa ibunya Yesus? Coba, siapa ibunya ketika Maria belum diciptakan? Allah yang mana yang gambar dan rupanya seperti perempuan, itu ibunya. Ya, karena tadi kan sudah saya baca kan, di Kejadian 9 ayat 6, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi gambar Allah itu dua, laki-laki dan perempuan. Allah yang mana yang laki-laki? Allah Bapa. Allah mana yang perempuan? Allah Roh Kudus. Itu baru benar. Jadi kita siap menampung pindahan dari gereja Katolik. Jadi kita jemaat-jemaat Katolik kita suruh pindah supaya mereka diselamatkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang sudah mendekat. Seperti itu. Siang Pak Budiman. Ya, siang. Bos siang, teman-teman siang. Host layar siang. Ya lanjut Nabi. Ya. Lanjut Nabi. Shalom, ya kan? Jadi Kejadian pasal 9 ayat 6 ya, Kejadian pasal 9 ayat 6, atau saya baca lagi ya, Kejadian pasal 5 ayat 3. Sebab setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu diberikanlah nama Set padanya. Jadi Adam melahirkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya yang bernama Set, ya. Kejadian pasal 9. Siapa yang Hawa. Oh, Hawa. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi gambar Allah itu cuma dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena manusia itu kan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Nah, inilah yang tidak pernah diajarkan gereja. Makanya gereja ini kita ambil alih, kekuasaannya kita cabut, ya, kekuasaannya kita cabut, dan tidak boleh lagi berkuasa di akhir zaman ini. Coba
seperti itu. Jadi kemarin ada dapat penglihatan dari salah satu teman kita. Dia bilang begini, Bang Luga, saya dapat mimpi. Dia bilang gitu. Apa mimpimu? Bang Luga adalah yang tertulis di Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 11 ya. Wahyu pasal 11. Jadi ketika nanti terjadi pengangkatan, maka Tuhan akan mengutus 2 saksi. Dia bilang. Jadi salah satu yang 2 saksi Allah yang di Wahyu pasal 11 yang dikatakan, dan apabila Wahyu pasal 11 ayat 7, dan apabila mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi dan mengalahkan serta membunuh mereka. Begitu 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah, dan sehingga mereka bangkit, dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang mendengar suatu suara nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah ke langit. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Selama ini kan kita percaya bahwa 2 saksi Allah ini adalah Musa dan Elia, karena sifat-sifat pelayanannya menurunkan api langit dari langit, menghentikan hujan, mengubah air menjadi darah. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah urapannya. Urapan Musa dan Elia ada kepada 2 saksi Allah ini. Ini terjadi nanti setelah pengangkatan, ketika orang-orang nanti banyak tertinggal. Nah, 2 saksi inilah ditugaskan untuk menggembalakan orang-orang yang tertinggal di bumi. Nah, ada satu orang teman, dia mendapatkan penglihatan, Bang Luga, saya 3 kali bermimpi bahwa 2 saksi Allah yang di Wahyu pasal 11 itu salah satunya itu Bang Luga, katanya gitu. Waduh, saya kaget juga kan. Jadi memang waktu itu seorang ibu juga pernah mendapatkan mimpi tentang saya. Penglihatan ya, dia berdoa, Ibu Yuyun dari Kalimantan, dia juga seorang pendoa. Dia bilang, Bang Luga, saya doain Bang Luga ya. Ya, setelah saya didoain, tiba-tiba iya, kesaksian Dodi Hamonangan, pacarnya Sige, dia dapat mimpi dan penglihatan. Jadi ketika dia mendoakan saya, dia dapat penglihatan juga. Itu sekitar 4 tahun yang lalu, waktu COVID ya, 2022 ya, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Nah, dia bilang, Bang Luga itu tidak terangkat. Kenapa? Saya bilang, tapi bukan berarti Bang Luga tertinggal, tidak. Tapi Bang Luga diberikan tugas untuk menjadi Kopassusnya Tuhan, mendampingi orang-orang yang tertinggal. Nah, oh begitu ya. Lalu si Dodi kemarin dia mimpi 3 kali katanya. Kapan kau mimpi? Saya bilang, udah seminggu yang lalu Bang, saya mimpi 3 kali. Mimpinya berturut-turut sama. Tuhan bilang yang 2 saksi Allah yang ada di kitab Wahyu itu salah satunya itu Bang Luga. Waduh, gue bilang haleluya lah. Saya sih siap lah ya. Kalau memang Tuhan memberikan saya tugas untuk mendampingi umat yang tertinggal di akhir zaman ini, saya siap. Apapun yang Tuhan tugaskan kepada saya siap. Jadi makanya saya siap melayani Tuhan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi apa yang sedang tertulis di dalam kitab Wahyu ini sedang terjadi, dinubuatkan pada kita-kita. Nah, jadi orang-orang Muslim sendiri pun gentar ini menghadapi pengangkatan ini, karena orang-orang Kristen ini akan terangkat. Makanya orang-orang Muslim bilang, Bang, kami ikutlah Bang, katanya. Ikut kemana? Ikut Bang Luga lah. Ya udah ikutlah, saya bilang gitu kan. Nah, jadi nanti kita pelan-pelan membawa mereka juga, karena mereka juga perlu diselamatkan. Karena ini sudah berbicara
ini udah nggak ngomongin agama. Ini udah nggak ngomongin agama. Ini udah ngomong akan kejadian-kejadian yang mengerikan yang akan terjadi di masa-masa waktu dekat ini. Pengangkatan itu terjadi nggak nyampe 10 tahun lagi, di bawah 10 tahun ini ya. Sekitar 8 tahun lagi itu akan terjadi, dan nanti antikristus akan berkuasa. Nah, ketika antikristus akan berkuasa, itu nanti orang akan ada satu penglihatan, itu jarinya sampai dipotong-potong itu. Kamu mau terima microchip nggak? Kamu mau menyangkal Yesus nggak? Dipotong jarinya, putus. Mau ikut Yesus nggak? Nggak. Saya tetap ikut Yesus, dipotong semua tangannya sampai hancur. Nah, jadi itu yang akan kita alami. Jadi sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada kita supaya kita mempersiapkan diri seperti itu. Jadi dua saksi Allah yang di kitab Wahyu ini, saya percaya karena apa ya? Karena sudah ada 2 orang yang menubuatkan bahwa memang saya diberikan tugas untuk mendampingi orang-orang tertinggal di masa pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. Itu terjadi selama 3,5 tahun itu. Yang 3,5 tahun pesta di sorga, yang 3,5 tahun di bumi disiksa habis-habisan. Nah, jadi saya disuruh untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal nanti oleh Tuhan, ditugaskan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang tertinggal ini tidak putus asa dan membangun sistem pemerintahan di luar dari New World Order. Karena dunia ini akan dikuasai oleh New World Order. Semua harus dipasang microchip dan dibuat akan menjadi manusia setengah binatang. Seperti itu. Iya. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup dulu hari ini ya. Nanti kita lanjutkan. Saya istirahat dulu sebentar, nanti saya masuk lagi lah ya. Oke ya Bang Selayar ya, semua ya. Aku istirahat dulu ya. Oke, aku cari makan siang dulu. God bless you. Selamat berkati.